Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kemarin tentang tema 1, indahnya kebersamaan, tema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kali ini kita masuk ke materi keragaman agama di Indonesia. Nah, di Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Nah, di sini ada gambar Masjid Menara Kudus yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya akan Bu Guru jelaskan masing-masing keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam ini yaitu agama dengan kitab suci yang bernama Al-Quran, dengan tempat ibadah yaitu di masjid. Selanjutnya hari besar keagamaannya yaitu ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Selanjutnya ada agama Kristen. Agama Kristen ini kitab sucinya dinamakan dengan Alkitab. Tempat ibadahnya yaitu gereja. Selanjutnya hari besar keagamaannya ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya di Indonesia juga terdapat agama Katolik. Agama Katolik kitab sucinya sama dengan agama Kristen, yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya juga sama, yaitu gereja. Hari besarnya juga sama, yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya selain ketiga agama yang tadi, ada juga agama Hindu. Agama Hindu ini kitab sucinya dinamakan dengan kitab suci Weda. Nah, tempat ibadahnya di mana? Tempat ibadahnya di pura, seperti gambar yang kalian lihat di layar kalian. Selanjutnya hari besar keagamaannya kita tahu yaitu hari raya Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Itu tadi agama Hindu. Selanjutnya kita masuk di agama Buddha. Agama Buddha memiliki kitab suci yaitu Tripitaka, dengan tempat ibadahnya yaitu di wihara. Dan hari besar keagamaannya yaitu hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Yang terakhir yaitu ada agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini kitab sucinya dinamakan dengan Sisuwujing, dan tempat ibadahnya yaitu Klonteng. Dengan hari besar keagamannya yang kita tahu yaitu ada Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Nah, itu tadi ke-6 agama yang diakui di Indonesia. Selanjutnya kita masuk di perayaan hari-hari besar keagamaan. Nah, keragaman yang dimiliki oleh Indonesia ini salah satunya yaitu keragaman agama. Nah, seperti tadi yang Bu Guru sudah jelaskan, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan terakhir yaitu agama Konghucu. Nah, berikut adalah hari-hari besar dari tiap-tiap agama. Yang pertama yaitu hari besar atau hari raya Idul Fitri. Nah, hari raya Idul Fitri ini merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Nah, dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan bulan Hijriah. Nah, sebelum Idul Fitri ini, kita sebagai umat muslim harus melaksanakan ibadah puasa selama sebulan, itu wajib. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Nah, selanjutnya
hari besar selanjutnya itu hari raya Natal. Nah, Natal ini merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Nah, hari raya ini diperingati setiap tanggal 25 Desember. Hari Natal ini dirayakan dengan penuh sukacita dan merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Itu menurut keagamaan umat Kristen dan Katolik. Selanjutnya ada hari raya Nyepi. Nah, seperti sudah dibahas sebelumnya, hari raya Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Nah, hari raya ini dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Nah, saat perayaan Nyepi, umat Hindu ini dia akan berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Selanjutnya ada hari raya Waisak. Nah, Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Nah, perayaan ini biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Selanjutnya ada tahun baru Imlek. Imlek ini merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Nah, perayaan tahun baru ini dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Nah, pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Kelenteng ini tadi kita sudah ketahui bersama bahwa kelenteng merupakan tempat ibadahnya umat Konghucu. Selanjutnya kita masuk di pola lantai dasar dalam tari. Nah, apa yang dimaksud pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergeseran, ataupun pergeseran posisi saat menari. Di sini ada beberapa fungsi dari pola lantai dalam tari. Yang pertama yaitu fungsinya dapat menciptakan kekompakan antar penari. Selanjutnya dapat memperindah tarian. Dan yang terakhir, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Oke, kita masuk di contoh-contoh dari pola lantai. Yang pertama, ada pola lantai gerakan ke-1. Nah, pola lantai gerakan ini polanya itu berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Nah, ini skemanya. Jadi dia berjalan berpasangan ya, ini berpasangan dan membentuk pola lantai barisan vertikal. Selanjutnya, pola lantai gerakan kedua. Setiap pasang penari bergerak menyebar dengan bentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping, kanan dan kiri secara berseling. Nah, skemanya dari pola lantai gerakan kedua adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pola lantai gerakan ketiga itu setiap pasangan penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Skemanya seperti ini. Jadi dia tetap berpasangan, tetapi dia bergerak membentuk barisan horizontal. Selanjutnya, pola lantai gerakan keempat yaitu setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Berikut adalah skemanya. Jadi ini ada setiap penari dia bergerak ke depan dan ke belakang, dia akan membentuk pola lantai baru. Selanjutnya, pola lantai gerakan kelima yaitu setiap penari bergerak secara bersamaan dan membentuk lingkaran. Nah, berikut skemanya. Nah, ini tadi ada 5 pola lantai dalam sebuah gerakan tari. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana menari dengan lagu pengiring lir-ilir. Jadi, tari ini akan lebih indah kalau diiringi dengan sebuah lagu. Nah, hitungan gerakan dalam tarian ini kita sesuaikan dengan lagu pengiringnya.
Lagu pengiring juga dapat membantu untuk menguatkan ekspresi tari tersebut. Berikut adalah teks lagu Lir Ilir. Kalian bisa nyanyikan dengan mendengar lagu berikut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kerjasama di lingkungan rumah. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kerjasama di dalam kelas ya. Jadi contohnya kalau di dalam kelas itu contoh kerjasamanya ada piket kelas, setelah itu ada mengumpulkan sumbangan, dan yang terakhir yaitu melakukan kerja kelompok. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kerjasama di lingkungan rumah. Nah, contoh kerjasama di lingkungan rumah yaitu adalah ronda. Ronda ini adalah kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari untuk menjaga keamanan di lingkungan tersebut. Nah, ronda ini bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Nah, dalam kegiatan ronda ini, warga bergiliran untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi warga sekitarnya. Selain ronda, yaitu ada juga kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga yaitu seperti membersihkan sampah yang menyumbat di selokan. Yang kedua, memperbaiki jalan. Dan yang terakhir, memperindah taman. Selain ronda dan kerja bakti, nah ada juga gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Nah, saat terjadi bencana, para relawan ini akan bergotong royong memberikan bantuan, entah itu berupa makanan, tempat pengungsian, ataupun pakaian kepada warga yang terkena bencana. Nah, selanjutnya selain itu kerjasama di dalam lingkungan itu ada juga contohnya persiapan hari kemerdekaan. Jadi seluruh warga yang berbeda suku dan agama akan bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus. Oke, itu tadi bentuk-bentuk contoh-contoh dari kerjasama di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi bagaimana membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Nah, seperti kita tahu bahwa peta pikiran dia berisi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Nah, meringkas isi teks ini sama dengan menulis kembali isi teks tetapi secara ringkas. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam membuat ringkasan teks? Yang pertama yaitu bacalah teks dengan seksama. Kedua, kalian harus menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Contoh, siapa tokoh dalam cerita tersebut, mengapa kejadian itu bisa terjadi, di mana kejadian itu terjadi, kapan, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima yaitu buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Selanjutnya, setelah kamu buat ringkasan, maka urutkanlah peristiwa tersebut sesuai dengan isi teks yang sebenarnya. Setelah itu,
kita harus menggunakan kalimat yang ringkas. Jadi kita harus menghindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Ya, itu tadi bagaimana langkah-langkah dalam membuat ringkasan pada sebuah teks atau bacaan. Ya, sebelum kita tutup materi hari ini, mari kita sama-sama mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama kita sudah mempelajari tentang keragaman agama yang ada di Indonesia dan perayaan hari-hari besarnya. Jadi, di Indonesia ini pemerintah mengakui adanya 6 agama. Yang pertama, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, yang kedua, kita sudah belajar tentang pola lantai dasar dalam gerak tari. Jadi, ada 5 pola lantai dasar dalam gerak tari. Selanjutnya, kita sudah belajar tentang bentuk keragaman di lingkungan rumah. Contohnya tadi ada ronda, setelah itu ada kerja bakti, ada perayaan hari kemerdekaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kita sudah belajar juga tentang langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.